Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel YouTube Rahmat Heldi HS, yang terus memberikan informasi-informasi penting, soal-soal penting, dan juga teknik-teknik menjawab pertanyaan untuk soal-soal tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan melanjutkan pembahasan soal kompetensi teknis asli dari Kemendikbudristek khusus tes tahap 2. Seperti apa kawan-kawan pembahasan mengenai soal kompetensi teknis asli dari Kemendikbudristek khusus tes tahap 2 ini? Bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua lulus pada tes tahap 2. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Baik kawan-kawan, kita langsung lanjutkan ke pertanyaan nomor 21. Nanti kawan-kawan link nomor 1 sampai 20-nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya kawan-kawan ya. Kita langsung ke nomor 21 kawan-kawan. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. C. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. D. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. E. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Kunci jawabannya kawan-kawan adalah B kawan-kawan ya. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Pertanyaannya, pembelajaran abad 21 menekankan hal-hal berikut ini, kecuali B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Itu kawan-kawan untuk pertanyaan nomor 21 kawan-kawan ya. Nanti pertanyaan berikutnya akan kita masukkan di kolom deskripsi kawan-kawan ya, nomor 1 sampai 20-nya. Kita ke nomor 22 kawan-kawan. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kunci jawabannya adalah E kawan-kawan ya. Kunci jawabannya adalah E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, di sini ada pembahasannya kawan-kawan. A. Harusnya keterampilan proses belajar. B. Harusnya berpusat pada PD. C. Harusnya keterampilan proses belajar. D. Harusnya keterampilan proses belajar. E. Benar. Maka kunci jawabannya adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar kawan-kawan ya. Kita lanjutkan kawan-kawan ke nomor 23 kawan-kawan. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah titik-titik. A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Kunci jawabannya adalah A kawan-kawan ya. Di sini pertanyaannya adalah model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Maka jawabannya adalah A kawan-kawan, pembelajaran berbasis proyek ya. Ada pembelajaran kooperatif, yang C bermain peran dan simulasi, pembelajaran diskusi online, dan yang E pembelajaran kontekstual.
Nah, di sini ada pembahasan kawan-kawan. Menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dalam mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Abidin 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu Wena 2011 ada sentralisasi, pusat dan strategi pembelajaran. Lalu ada pertanyaan, menuntun siswa untuk menemukan konsep investigasi, konstruktif merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, realistis pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Maka jawabannya kawan-kawan adalah A ya kawan-kawan ya. Jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek kawan-kawan. Kita lanjutkan kawan-kawan, jangan lupa yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe channel ini kawan-kawan ya. Oke. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, E. Tujuan pembelajaran. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan ya, kompetensi dasar. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus C, kompetensi dasar, kawan-kawan ya. Nah, di sini ada pembahasannya kawan-kawan. Komponen silabus Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas mata pelajaran khusus SMP dan SMA atau SMK. B. Identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Tema khusus SD atau MI atau SDLB paket A. F. Materi pokok, G. Pembelajaran, H. Penilaian, I. Alokasi waktu, J. Sumber belajar. Nah, di sini banyak sekali kawan-kawan, ada komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, C. Kelas atau semester, D. Materi pokok, E. Alokasi waktu, F. Tujuan pembelajaran, G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, H. Materi pembelajaran, I. Metode pembelajaran, J. Media pembelajaran, dan K. Sumber belajar. Maka jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen kompetensi dasar. Ya, itu kawan-kawan diingat-ingat ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan tahap 2 ini kawan-kawan semua lulus ya. Kita ke nomor 25 kawan-kawan ya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Kunci jawabannya adalah D kawan-kawan ya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan ya. Nah, ini jawabannya kawan-kawan ya. Pembahasannya kawan-kawan. Manfaat pemahaman landasan pendidikan 1. Pengembangan wawasan kependidikan yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Maka jawabannya adalah D, kawan-kawan ya.
Baik kawan-kawan, coba kita lanjutkan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua ingat dan mudah-mudahan lulus di tahap 2 ini ya. Kawan-kawan, ini nomor 26 kawan-kawan ya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Jawabannya adalah C kawan-kawan ya, strategi pembelajaran. Coba kita lihat kawan-kawan pembahasannya di sini. Pembahasannya ya, contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu, mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas ya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi X guru, yakni memanfaatkan slide atau PPT. Maka masuk di sini jawabannya adalah C, strategi pembelajaran ya. Kawan-kawan tinggal diingat-ingat ya, mudah-mudahan lulus. Kita harus gerak cepat nih kawan-kawan. Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe ya. Kita ke soal kompetensi teknis lagi kawan-kawan, nomor 27 kawan-kawan ya. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah titik-titik. A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawabannya adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Apa pembahasannya? Permendikbud nomor 23 tahun 2016 KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik KI 1 3 dan KI 1 4. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 1 3 dan KI 1 4 adalah maksimal 3. Maksimal 3 mata pelajaran. Maka jawabannya adalah tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Itu nomor 27 kawan-kawan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 28 kawan-kawan ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah titik-titik. A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Jawaban C. Pembahasannya A. Membentuk konsep sendiri, B. Membuat pembelajaran bermakna, C. Pembelajaran aktif, D. Pakem konsep, berpikir logis, E. Keterampilan dalam membuat kesimpulan. Jawabannya adalah C kawan-kawan. Di sini adalah saintifik kawan-kawan ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah saintifik. 28 adalah C kawan-kawan. Kita lanjutkan kawan-kawan ke nomor 29 kawan-kawan ya. Nomor 29 kita lanjutkan kawan-kawan. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi.
Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kunci jawabannya adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Pembahasan apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Itu kawan-kawan untuk pertanyaan nomor 29. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 30, kawan. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE, alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. E. Gambar. Jawabannya adalah A, kawan-kawan ya. Jawabannya adalah A. Bagan ya. Pembahasan, bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks, dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Flip chart, lembaran kertas yang berisi gambar, diagram, huruf atau angka. Tujuan menghemat waktu, menulis di papan tulis. Alat permainan edukatif APE merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Maka jawabannya kawan-kawan adalah A. Bagan, kawan-kawan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 31. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Kunci jawabannya adalah kawan-kawan daftar cek ya kawan-kawan ya. Apa itu? A. Tes praktek penilaian keterampilan. Tes objektif penilaian pengetahuan. Tes T objektif penilaian pengetahuan. Tes T objektif penilaian pengetahuan. E. Tes uraian penilaian pengetahuan. Jawabannya adalah daftar cek kawan-kawan ya. Jawabannya adalah daftar cek kawan-kawan. Kita ke pertanyaan nomor 32. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Kunci jawaban B kawan-kawan. Observasi dan tes penempatan. Dalam pembahasannya, jenis penilaian berdasarkan bentuk. Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Teknik penilaian observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Maka kunci jawabannya adalah B kawan-kawan ya. Nomor 32 kunci jawabannya adalah B kawan-kawan.
Kita ke pertanyaan nomor 33 kawan-kawan. Guru mengajarkan bahasa Indonesia, KD macam-macam puisi. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah A. Lab Sains, B. Lab Bahasa, C. Pasar, D. Koran, E. Televisi. Kunci jawabannya adalah B kawan-kawan, Lab Bahasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 34 kawan-kawan ya. Pertanyaan nomor 34 kawan-kawan yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan, feedback ya. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut feedback kawan-kawan ya. Nah, di sini pembahasannya feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement dan punishment. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi sebelum pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Sementara remedial, pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar ya. Itu jawabannya kawan-kawan adalah C kawan-kawan. Kita ke nomor 35. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Kunci jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ya. Di sini ada langkah-langkah pemilihan materi, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih sumber bahan ajar ya. Maka jawabannya adalah A kawan-kawan. Kita akan coba lanjutkan untuk materi nomor 36. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan titik-titik. A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Maka kunci jawabannya adalah B. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Kalender pendidikan (Kaldik) merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester.
jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan, umum khusus, kegiatan khusus sekolah. Maka kunci jawabannya adalah B, kalender pendidikan, kawan-kawan. Kita coba lanjutkan ke nomor 37. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Kunci jawabannya adalah C, kawan-kawan ya. Kunci jawabannya adalah uraian. Pembahasannya adalah dimensi pengetahuan, ada faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik, konseptual, klasifikasi prinsip konsep teori, prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Jawabannya adalah C, kawan-kawan, uraian. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 38. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan titik-titik. A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Kunci jawabannya adalah D, kawan-kawan, tujuan penilaian. Di sini yang saya kasih warna merah, pembahasannya adalah tujuan penilaian 1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. 2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. 3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan. 4. Memperbaiki proses pembelajaran. Sementara fungsi penilaian 1. Menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, mendiagnosa kesulitan belajar, kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Maka jawabannya adalah D, kawan-kawan. Coba kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 39, kawan-kawan. Prinsip penilaian di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Beracuan kriteria, E. Akuntabel. Kunci jawabannya adalah B, kawan-kawan. Kita lanjutkan ke pertanyaan 40, kawan-kawan. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Kunci jawabannya adalah C. Ya. Aturan remedial jika presentasi peserta remedial 0% sampai lebih 2% bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. 20% atau lebih 50% bimbingan dalam kelompok belajar, lebih dari 50% pembelajaran ulang, presentasi tidak tuntas sama dengan 22,32 kali 100% sama dengan 69%. Nah, itu kawan-kawan untuk soal kompetensi teknis kali ini yang langsung diambil dari sumber Kemendikbudristek khusus tahap 2.
Bagi kawan-kawan yang mau berjuang untuk tes tahap 2 ini, mudah-mudahan bisa memahami soal-soal ini. Semoga perjuangan kawan-kawan bisa lulus di tes tahap 2. Kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengantarkan kawan-kawan semua lulus di tes tahap 2. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.